Oke, jadi kita sudah membahas mengenai contoh-contoh komersial yang di plastik biodegradable ya. Nah, mengenai OXO ya. Sekaligus sekarang kita memahami lebih detail ya apa yang disebut dengan biodegradable ya. Jadi istilah bahan biodegradable itu digunakan untuk mendeskripsikan bahan-bahan yang dapat terdegradasi oleh aktivitas bio ya, proses enzimatik dari organisme hidup ya, seperti bakteri, araki maupun jamur ya, jadi bakteri ataupun yeast ataupun fungi ya. Nanti dari proses enzimatik ini akan menghasilkan CO2, H2O dan biomass ini yang dipakai untuk tanaman. Sedangkan kalau yang anaerobik mungkin akan menghasilkan metana ya, tambahan ataupun H2S untuk anaerobik. Tapi kalau dalam kondisi normal ya, biasanya kan aerobik artinya banyak oksigen ya, dalam kondisi terbuka saja ya, ada aerasi ya, itu pasti akan menghasilkan aerobik condition. Oke, jadi ini ada intinya adalah aktivitas enzim ya. Jadi sebenarnya aktivitas enzim ini namanya mikroba, dia untuk memakan suatu makromolekul ya, plastik ini kan makromolekul ya, polimer kan molekulnya besar sekali gitu ya. Dia nggak akan bisa makan ya, sehingga untuk bisa makan si mikroba itu biasanya menghasilkan enzim ya, enzim untuk mengurai makromolekul menjadi senyawa yang lebih sederhana, molekul yang lebih sederhana. Sama halnya dengan produk pangan ya, ada bakteri yang tidak bisa makan langsung protein gitu ya, dia nggak akan bisa langsung makan protein, tapi dia mengeluarkan enzim protease untuk memecah protein menjadi asam-asam amino atau peptida yang lebih sederhana yang bisa dia makan gitu ya, untuk kemudian menghasilkan CO2, H2O maupun biomass ya. Sama dengan plastik untuk yang di sini ya. Sama dengan apa, misalkan untuk kapang ya, kapang yang makan lemak gitu ya. Nah, itu dia nggak akan bisa langsung makan lemak, tapi dipotong-potong dulu dengan dipase ya. Atau yang untuk karbohidrat ya, pati gitu, nggak bisa langsung makan pati ya, tapi dikeluarkanlah enzim yang disebut dengan ekstraseluler enzim ya, enzim yang dikeluarkan dari sel ya, ekstraseluler enzim, sehingga bisa memecah pati menjadi molekul yang lebih sederhana ya, menjadi oligosacharidanya ataupun untuk monosakaridanya ya, di glukos yang bisa dimakan oleh mikroba ya. Oke, jadi inilah yang namanya biodegradable plastik ya, itu harus bisa dipecah oleh enzim yang keluarkan mikroba, dan nanti mikrobanya memakan hasilnya menjadi bentuk yang sederhana ya, seperti H2O, CO2 dan humus ya. Ini gambaran yang lebih mudah ya. Jadi kalau namanya oxo-degradable, plastik oxo-degradable itu hanya stop di sini aja dia ya. Tidak bisa lanjut ke sini ya. Jadi hanya menghasilkan fragmen-fragmen plastik ya. Sedangkan kalau yang biodegradable itu setelah menjadi fragmen gitu ya oleh proses fisik misalkan ya, dia akan ada aktivitas mikroba, dimakan oleh mikroba, menghasilkan CO2, H2O dan humus gitu. Jadi ini perbedaan terjadi kompos di sini ya. Jadi untuk perbedaan yang sangat signifikan ya antara oxo-degradable dengan biodegradable ya. Jadi oxo, kalau mau menyatakan oxo biodegradable ya, biodegradable itu harus menggunakan polimer yang biodegradable ya. Kalau polimer plastiknya adalah tidak biodegradable seperti PET ataupun HDPE ya, diberikan oxo, ya sifatnya oxo degradable saja dia. Dia hanya fragmen-fragmen plastik ini. Oke ya, inilah perbedaan yang signifikan ya antara oxo dan biodegradable. Sekarang Anda paham ya. Ini contoh yang kalau di kita kan ada plastik-plastik Jogja Department Store ya, ataupun di plastik di Indomaret ya. Tapi sekarang sudah kalau di Bogor sudah nggak boleh lagi itu, nggak ada lagi plastik-plastik kresek ini, sudah dilarang ya, sudah di-ban. Nggak tahu kalau di Lampung masih ada nggak? Di Lampung masih boleh plastik kresek di toko-toko. Kalau di Bogor sudah nggak boleh lagi ya. Nah ini artinya beda sekali ya. Kalau untuk biodegradable sampai ke bentuk biomass atau humus yang nanti bisa dipakai untuk semuanya untuk proses fotosintesis ya, untuk aktivitas tanaman.
Kalau oxo-degradable stop sampai di sini. Ya. Oke, jadi untuk jadi kalau gambarannya ya idealnya untuk suatu plastik biodegradable ya, dia misalkan dari tanaman, baik itu pati atau minyak ya atau protein ya setelah diekstraksi dibuat menjadi starch, oil atau protein, setelah itu dicetak menjadi kemasan ataupun bahan-bahan yang lain ya. Setelah kemasannya digunakan nanti biasanya kan penanganannya ada yang langsung dibakar atau insinerasi ya. Jadi CO2-nya itu nanti bisa diserap tanaman lagi gitu ya. Artinya bisa karena misalkan dari bio ya, dari bio dari tanaman gitu ya, maka nanti akan siklus ke tanaman lagi, tidak ke lingkungan, tidak ke atmosfer ya. Itu juga untuk uh, setelah dikomposkan, nah komposnya bisa dijadikan uh, biomass-nya ya, kayak kompos bisa untuk pupuk ya, untuk proses fotosintesis dan proses pertumbuhan tanaman. Ada standar untuk biodegradability ya, jadi ada standarnya ya untuk melakukan tes biodegradable atau tidak. Jadi setiap negara sudah punya standarnya biasanya ya, dan secara internasional ada ASTM ya, untuk American Society for Testing and Material. Jadi untuk compostability ada ISO ya, hanya untuk biodegradasi. Eropa juga mengeluarkan standar ya, European Standardization, dan Jerman juga, negara Jerman ada sendiri ya, mungkin seperti Finfood nih ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri juga ada eco-labeling ya, ini yang ramah lingkungan atau yang swadeklarasi. Ya. Jadi umumnya ini adalah unit pengkomposan ya, jadi terbuka sepertinya, jadi aerasi ada ya proses. Jadi prosesnya adalah aerobik ya, sehingga terbentuk nanti CO2, H2O dan humus. Ya. Nah tadi yang disebut dengan oxo ya, apakah itu plastik oxo degradable ya. Jadi kalau oxo bio sebenarnya tidak boleh pakai kata-kata bio ya, kecuali kalau polimernya adalah biodegradable yang boleh ya. Kalau plastiknya sintetik ya masih adalah oxo-degradable saja. Ya, jadi adalah suatu plastik ditambahkan dengan katalis ya, katalis untuk mengoksidasi ya. Jadi biasanya berupa metal ya, metal katalis seperti zinc misalkan ya, stanium yang umumnya Sn atau palladium itu katalis ya. Nah itu proses-prosesnya adalah untuk hanya proses oksidasi membentuk fragmen saja gitu. Sehingga justru fragmen-fragmen plastik itu yang kemudian dikhawatirkan bisa mencemari sumber-sumber air ya, termasuk juga nanti ke bawah di air minum ya, menjadi mikroplastik ya. Karena tidak semua pabrik air minum kita itu dari gunung ya, benar-benar dari gunung. Kadang-kadang ada yang cuma mengolah dari air pump ya, air sungai dari air pump dimurnikan lagi oleh perusahaan air minum gitu ya. Jadi ada juga yang, tapi ada juga yang memang dari punya mata air di pegunungan, itu banyak juga ya, seperti aqua ya, itu banyak dari air pegunungan. Tapi ternyata tetap juga ditemukan ya. Nah kemungkinan lain selain dari cemaran sumber air ya, sebenarnya juga saat proses di pabriknya sendiri ya, debu-debu plastik saat mencetak botol kemasan segala macam itu sebenarnya juga debu-debunya ya, partikel-partikelnya itu bisa menjadi mikroplastik. Jadi sebenarnya mikroplastik itu tidak hanya murni dari mikroplastik dari hasil fragmentasi plastik ya, tetapi sebenarnya juga dari proses di pabrik sendiri ya, yang mungkin bahaya dari debris atau debu-debu gitu ya, debu plastik di proses industri. Jadi pada intinya sebenarnya oxo biodegradable, kalau di Indonesia kan sering oxo biodegradable ya itunya ya, klaimnya ya. Karena sebenarnya tidak biodegradable karena ini berhenti sampai fragmen ini aja ya. Ya memang lebih sedikit menguntungkan dibandingkan kalau numpuk banyak gitu ya. Kalau ini kan seperti luruh gitu. Tapi ternyata dia meluruh jadi fragmen kecil ini ada dampak yang tidak baik juga ya, dengan cemaran ke lingkungan ya. Mungkin jadi mikroplastiknya bisa kemakan oleh ikan, ikannya kemakan manusia ya. Bisa menimbulkan efek yang ke lingkungan ya. Oke, jadi ini contoh yang dari 14 plastik Indomaret seperti ini ya.
tes setelah exposure ya. Jadi Oxium ini salah satu produsen untuk aditif untuk membuat oxo-degradable. Jadi nanti Oxium membeli ya, menjual produknya, nanti pabrik kemasan plastik di Indonesia menambahkan di resinnya ya, sehingga akan memperoleh oxo-degradable. Jadi pada intinya banyak yang sudah mengetes bahwasanya oxo-degradable itu bukan biodegradable ya. Masuk di sini BPI ya, biodegradable product institute tes. Jadi sudah diteliti tidak ada proses biodegradable ya sampai 1-5 tahunnya. Kemudian dari Wood and Laboratories ini juga menguji ya, membandingkan dari paparan plastik yang normal biasa, tas belanja biasa dengan plastik oxo-degradable. Ternyata setelah 12 minggu, artinya berapa bulan ya? 3 bulan ya. Ini yang plastik belanja biasa sudah mulai hancur, yang oxo-degradable belum hancur ya. Jadi artinya masih tidak benar-benar canggih ya oxo-degradable-nya. Nah, sebenarnya kalau yang ideal plastik belanja itu kalau mau sekali pakai buang ya PLA ini ya, dari PLA. Cuman kenapa tidak laku yang PLA? Orang lebih suka pakai oxo industri ya, karena lebih murah ya, 2-3 kali. Dan ini termasuk salah satu universitas di Inggris ya, Loughborough University di UK ini. Ini juga menyatakan bahwasanya oxo-degradable polyethylene seperti HDPE ya, tas belanja itu tidak ada biodegradabilitas ya. Jadi tidak ada fenomena biodegradability ya. Jadi hanya terbentuk fragmen saja. Nah, sekarang sudah mulai sadar ya orang, makanya oxo-degradable itu bukanlah suatu solusi ya, untuk polusi plastik ya, dan tidak fit untuk circular economy. Jadi lebih bagus kalau didaur ulang saja ya, tapi tidak usah dengan oxo. Kalau udah ada oxonya nanti bisa cepat merusak plastik ya, jadi malah tidak bagus untuk daur ulang ya. Termasuk di Uni Eropa ya sudah mulai ban untuk oxo-degradable ya. Jadi lebih bagus diganti dengan kertas ya. Untuk tas belanja sekarang di Eropa banyak pakai kertas kraft. Nah, di Indonesia terkait dengan regulasi ekolabel ya, ini Permen Lingkungan Hidup ya, Permen Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2014 ya, itu tentang cantuman logo ekolabel. Jadi pada prinsipnya kalau yang mencantumkan ekolabel ya, itu harus memenuhi, kalau tidak menggunakan swadeklarasi atau yang ramah lingkungan tadi. Jadi ini nanti Badan POM yang biasanya mengeluarkan izin pelabelan ya, ini harus comply ke peraturan lingkungan hidup tadi. Jadi di Indonesia hanya 2 itu. Ya, ada apakah dengan logo ekolabel ya, nanti kalau logo ekolabel harus diverifikasi atau disertifikasi ya. Disertifikasi itu diperiksa secara mendalam ya kalau sertifikasi oleh lembaga sertifikasi ekolabel. Sedangkan kalau hanya swadeklarasi Indonesia ya, itu akan diverifikasi ya oleh LVE, lembaga verifikasi ekolabel. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi klaim atau logo ramah lingkungan di Indonesia ya. Jadi industri di Indonesia itu sebenarnya hanya boleh pakai 2 jenis ini aja logonya ya. Mau pakai yang ramah lingkungan, nah ini kalau ramah lingkungan itu artinya harus yang tadi ya, bersifat biodegradable dan juga bersifat dari bio ya. Jadi ini biasanya pakai yang ramah lingkungan ini ya. Kemudian kalau yang swadeklarasi ya, klaimnya bisa macam-macam, misalkan 100% menggunakan plastik daur ulang, atau ini 100% bisa didaur ulang ya, atau menggunakan 30% bahan kemasannya lebih tipis. Nah, itu adalah klaim-klaim yang dideklarasikan oleh perusahaan. Nah, ini harus ada lembaga verifikasinya. Jadi ada tadi saya tampilkan gambar Maison ya, itu bukan untuk promosi Maison ya, itu contoh aja, contoh bahwasanya Maison ini sudah menggunakan logo yang betul gitu ya, logo swadeklarasi yang betul. Jadi di sini sudah ada logonya dan klaimnya apa nih? Mengandung plastik daur ulang sampai 50%. Jadi plastiknya Amazon itu
satu botol itu 50% pakai plastik daur ulang, 50%-nya adalah yang plastik virgin, plastik yang murni dari baru dibuat dari pabrik plastik. Ya. Kemudian kemasan dapat didaur ulang. Jadi klaimnya dua ya. Jadi klaimnya ini boleh sebanyak-banyaknya ya, tergantung perusahaannya mau. Tapi logonya hanya satu ini ya untuk swadeklarasi. Nah sekarang kan banyak yang klaimnya itu tidak betul ya. Klaimnya seperti ini. Ada klaimnya itu adalah 100% committed environment dan lain-lain ya. Jadi ini tidak sesuai dengan logo swadeklarasi ya. Jadi informasi botol dibuat 100% recycle plastik dan 100% recyclable ya. Ini tidak comply dengan peraturan lingkungan hidup ya yang berlaku. Atau sekarang banyak juga yang pakai ini nih, Eco 100% recyclable bottle and cap. Ini juga sebenarnya logonya tidak sesuai ya. Kalau ini sudah tidak boleh lagi, mestinya pakai yang logonya ini ya. Yang harus pakai ini sebetulnya ya. Dengan tulisan nanti 100% recyclable ya, baik botol maupun capnya. Ini termasuk ini ya, ini ada klaim apa nih? Tidak sesuai dengan regulasi juga ini ya. Mengenai penggunaan organic report dan lain-lain. Jadi minimum 35% ya post consumer content. Jadi artinya mengandung 35% adalah hasil daur ulang ya. Oke, kemudian ini juga logo yang lama ya, yang oleh perusahaan tidak mengacu ke peraturan ekolabel di Indonesia. Ini juga, nah ini seperti klaim menggunakan 30% plastik yang lebih kecil ya, lebih sedikit ya, 30% lebih sedikit dibandingkan biasanya gitu ya, yang umum ya, dan lebih tipis ya. Jadi ini juga harusnya pakai logo ekolabel swadeklarasi, ini tidak seperti ini lah klaimnya. Meskipun mungkin boleh dengan ini, tapi harus ada logo swadeklarasinya. Ya mungkin ini untuk mempertegas, untuk memudahkan konsumen membaca boleh, tapi tetap harus ada logo swadeklarasi ya yang memenuhi peraturan. Oke, nah ini sekarang sampai ke perilaku ramah lingkungan. Nah sebagai individu, ini contoh di gambar kartun ini salah satu perilaku ramah lingkungan ya. Jadi dia mau dikasih tas belanja, nggak mau ya ini. Wah, saya kan mulai saat ini udah mengurangi limbah sampah plastik, makanya nggak mau dikasih tas belanja dari plastik ya. Mending dibawa sendiri pakai bajunya ya. Sebenarnya ada juga contoh-contoh perilaku ramah lingkungan yang lain ya. Jadi tadi seperti itu tadi disampaikan Mas Fadli ya, gunakan kemasan plastik belanja yang reusable ya. Saat belanja bawa terus. Ya, jangan minta atau meminta kantong plastik kalau belanjanya sedikit gitu ya. Beli permen satu atau beli roti satu pakai tas kresek gitu ya. Nah, itu ditenteng aja sendiri gitu ya. Atau beli kemasan yang family pack atau ukuran besar ya, otomatis dia juga akan mereduksi jumlah sampah plastiknya ya dengan family pack ini. Dan produk refill ya, termasuk tumbler air minum ya. Jadi nggak perlu beli aqua di botol ya, tapi pakai bawa minum sendiri. Peralatan makan sendiri ya, dan juga mungkin kalau jadi tamu hotel itu ya, jangan-jangan sebagai nginep di hotel handuknya ganti setiap hari gitu, mungkin bisa juga handuk diganti 3 hari atau selama kita tinggal di hotel nggak usah ganti gitu ya. Kayak di rumah Anda ganti handuk tiap hari nggak ya, seminggu sekali juga enggak gitu ya. Jadi sebulan sekali juga enggak, jangan-jangan, oh enggak lah, jangan sampai ya mungkin. Jadi itu juga makanya diterapkan aja kan, sebenarnya kalau hanya 2 hari 3 hari masih oke ya gitu. Nah sebagai industri gimana kira-kira di restoran catering, nah itu harus menggunakan bahan-bahan yang biodegradable ya, termasuk itu penggunaan biodegradable itu harus mulai digunakan ya, contoh plastik ramah lingkungan atau bahan yang penggunaan plastik diganti dengan kertas ya. Ini ada kertas craft. Sekarang kalau di McDonald juga sekarang nggak ada straw ya, strawnya tidak dikasih ya. Minum di tempat juga nggak dikasih, mau dibawa juga nggak dikasih ya. Atau menggunakan plastiknya dari singkong. Ya. Nah sekarang belanja online juga ya, bubble wrap itu sebenarnya secukupnya saja ya, jangan berlebih-lebihan ya. Ya jadi sering saya menerima belanja online tuh bubble wrap-nya tuh luar biasa tebalnya gitu ya.
itu terlalu wasting dan memberikan impact sampah bubble wrap-nya. Mungkin bubble wrap-nya juga sebaiknya harus pakai yang biodegradable gitu. Saya dulu di lab saya itu mengembangkan bahan pengisi untuk dari styrofoam ya, styrofoam tapi dari pati ya. Jadi dia untuk mengisi kalau barang-barang elektronik itu kan sering ada styrofoamnya ya di dalamnya ya. Nah itu styrofoamnya dari pati. Jadi kalau kena air itu langsung hilang aja itu, larut ke air gitu. Jadi nggak akan bikin penyumbatan saluran air ya kalau dari pati ya, jadi styrofoamnya. Jadi apa namanya starch foam ya, starch foam maksudnya. Oke, nah di industri biasanya itu yang digunakan adalah menggunakan kemasan yang lebih tipis. Tadi ada yang seperti contoh klaimnya ya, menggunakan kemasan daur ulang, menghilangkan bagian yang tidak penting ya, seperti bagian sealing ya, plastik untuk di aqua ya. Sekarang selalu nggak ada tutup untuk cycle-nya ya, cycle. Meskipun sebenarnya kalau bagi sebagian yaitu suatu security atau safety ya, aspek safety mestinya ya, tetap penting sebenarnya. Ya. Kemudian plastik, tidak menyediakan plastik belanja. Nah ini kalau di luar negeri udah 20 tahun yang lalu udah dijalankan, di Indonesia baru dijalankan sekarang ya. Menggunakan plastik ramah lingkungan ini juga di luar negeri sudah 20 tahun lalu udah jalan, sampai sekarang di Indonesia masih shock ya, masih OXO pun baru mulai agak sadar dikurangi ya, makin sering ganti dengan kraft ya,